Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Khairul Ahyar, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Yang pertama, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat anak yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka lahir atau pengajaran dan merdeka batin atau pendidikan. Ada kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang mana akan mempengaruhi dalam pendidikan budi pekerti. Bahkan melalui permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Kemudian ada bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan anak bisa dilakukan dengan kekuatan konteks sosiokultural seperti dalam teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara berpesan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung, di mana ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidupnya tanaman pada jagung. Kemudian yang ketiga, ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sum tulodo. Pendidikan harus senantiasa membawa kebaikan yang ditunjukkan melalui perilaku daripada insan-insan pendidikan. Guru senantiasa memberikan contoh yang baik bagi siswanya dalam perilaku sehari-hari ataupun kemudian ing madya mangun karso. Di tengah harus bisa membangkitkan semangat siswanya apabila mereka mulai lelah dalam belajar. Motivasi sangat diperlukan dalam hal ini. Kemudian ada tuturi handayani. Di belakang harus memberikan dorongan supaya menghasilkan SDM yang tangguh dan siap bersaing dalam kancah internasional. Kemudian yang keempat ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kemudian ada kodrat zaman. Adalah perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan pada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup dan berkarya. Penekanannya adalah pada keterampilan abad 21. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang kelima ada budi pekerti.
Budi pekerti adalah kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang berkaitan erat dengan karakter manusia. Budi pekerti bisa ditunjukkan dengan kebiasaan yang sederhana seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertegur sapa, salam, dan senyum. Juga dengan membiasakan kata tolong, minta maaf, dan terima kasih. Kemudian perkenankan saya untuk menjawab dan merefleksi modul 1.1 pada kesempatan ini. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, hal yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas adalah yang pertama, ada siswa harus mendengarkan setiap kali saya harus menyampaikan materi. Mereka harus duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. Kemudian yang kedua, ada pembelajaran yang terfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Kemudian yang ketiga, menggunakan buku dan bahan ajar seadanya dan melarang penggunaan gadget selama pelajaran berlangsung. Saat itu saya berpikir bahwa siswa harus pandai di mata pelajaran saya. Bahkan tak segan saya juga memberikan sanksi setiap kali ada siswa yang bolos atau bahkan tidak mengerjakan PR. Jadi pembelajaran terkesan monoton dan membosankan bukan hanya bagi anak, tetapi bagi saya pribadi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berdasarkan pada pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya harus merubah pemikiran saya tentang sebuah pendidikan yang menyenangkan dengan cara yang pertama, merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka, karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat dengan mudah mereka akses melalui smartphone yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, merubah perilaku dan mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian yang ketiga, merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat, memberikan kebebasan pada anak-anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang keempat, tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Kemudian apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, ini adalah penerapan di kelas. Yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kemudian yang ketiga, ada menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kemudian yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan juga harus mengajarkan budi pekerti dan berhamba pada anak. Demikian ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.